Victory Kids. Apa kabar kalian semua? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kembali lagi sama Cici Lydia dan Cici Priscilla. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Tapi sebelum itu mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau doa pembukaan dulu. Ikutin Cici Lydia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat anugerahmu. Tuhan, sekarang kami mau duduk diam dan mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Pujian KASIH. Kasih. Sekali lagi KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita akan sini dari awal kita katakan KASIH. KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Haleluya. Kita angkat untuk pujian lagi. Apa sih, Pris? Kasih, oh indah-indahnya. Yes, kasih Yesus sungguh indah banget buat kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lagi kita katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali kita katakan kasih. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali kita katakan, oh Yesusku. Yeay.
dan pikiran kita. Kita mau katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh dahsyat Tuhan, sungguh indah Tuhan. Jadilah kami Tuhan untuk terus memaafkan, mengampuni, dan mengasihi Tuhan. Kami sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. katakan terima kasih Tuhan, Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu indah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu indah, terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Puji kita katakan sekali lagi, kasih, kasih pasti kasih pasti murah, kasih pasti Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada
tidak ada batasnya Tuhan, kasih-Mu sungguh indah Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Koko Timothy Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan agar bisa menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan dan mendengarkan semua firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, dan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan dan menonton firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Koko Timothy. Dan firman Tuhan ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh Timothy dengan percaya, takut akan Tuhan, dengan iman, dengan segenap hatinya. Dia buat sedemikian rupa hanya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan dipersembahkan buat kita Victory Kids, khususnya buat adiknya Vic Faithy Kelsia. Wah, ini luar biasa sekali ya, karena kemarin Faithy berhari ulang tahun. Jadi hari ini Timothy mempersembahkan firman Tuhan ini yang terbaik buat Tuhan, yang terbaik buat kita semua, khususnya buat adiknya. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran supaya sebagai adik kakak kita harus saling mengasihi, kita harus saling mencintai, gak boleh berantem, tapi kita malah saling mendukung, saling memberikan yang terbaik buat kakak, buat adik kita. Oke, selamat mendengarkan dan menonton firman Tuhan. Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tata kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, antara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai mira daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda, bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam marmer putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layaknya bagi raja. Adapun aturan minum ialah tidak dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga, Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros.
pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah baginda pada Human, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsenah, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas satu wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya kita Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida. maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena bapak sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menyangka suaminya. Dan apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros memerintahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tapi dia belum datang. Pada hari itu juga, istri para pembesar Raja di Persia dan Media yang mendengar tentang perlakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah pembunuhan dan kebesaran. Kalau baik pada pandangan raja, berarti kita kerajaan tidak dalam undang-undang presiden Media, sehingga tidak didapat cabut kembali. Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengajarkan kedudukannya sebagai ratu kepada orang baik daripadanya. Dan raja kebenaran di seluruh kerajaannya orang besar. Maka semua pada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang yang kecil. Sul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi
Bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan. Tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, bunyinya. Setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya dalam banyak susah, ibarat perempuan di bawah pengawasan Hegai. Sida-sida raja menjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan.
Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, Siasida, raja penjaga para gundik. Ia tidak diperkenakan masuk lagi menghadap raja kecuali jikalau raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiwenanya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maksihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Yakni perjamuan karena Esther, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja.
Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sebesida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya pada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Ayat hafalan untuk minggu ini kita ambil dari Amsal 1 ayat 8. Khusus usianya yang 3 sampai 7 tahun. Ayat hafalannya Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan untuk adik-adik usia 8 sampai 12 tahun terdapat juga dalam Amsal 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selamat menghafal. Mari kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa yang kami sudah dengar pada hari ini, yang terus mengajarkan kami supaya kami tidak sombong, kami hidup jujur, kami takut akan Tuhan, kami mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kami suka berdoa, kami adalah anak-anak Victory Kids yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mama papa kami juga, semua keluarga kami hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saatnya yang kembali kita nanti-nantikan untuk melihat siapa pemenang ayat hafalan di minggu ini. Pastinya setiap adik-adik yang mengirimkan ayat hafalan namanya sudah ada di sini dan punya peluang untuk menang. Kita hafal ayat hafalan, maka kita akan penuh dengan firman Tuhan. Ketika kita besar nanti, firman Tuhan itulah yang akan menuntun setiap jalan-jalan hidup kita, sampai akhirnya kita boleh bersama dengan Tuhan Yesus di kekekalan, di surga yang kekal. Puji Tuhan, mulai kita spin. Siapa ya? Kira-kira siapa ya? Ternyata minggu ini dimenangkan oleh Michael.
dan Michael. Selamat buat Michael. Michael tinggalnya di Pasuruan ya. Wah, luar biasa ya. Tetap semangat ikuti Victory Kids dan tetap kirim ayat hafalannya Michael, karena Michael masih punya peluang untuk tetap menang di minggu-minggu berikutnya. Oke, selamat Michael dan semuanya tetap semangat kirim ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Altos 1 ayat 17a. Mari ikut latu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Halo teman-teman, hari ini saya mendapatkan hadiah dari Victory Kids. Terima kasih Victory Kids karena sudah memberi hadiah pulsa kepada Yosi. Ayo yang bagian teman-teman ikuti Victory Kids aja ya. Ayo dan kumpulkan hadiahnya, hadiah pulsa. Terima kasih.